Pernah nggak kalian itu membayangkan, kalian punya sebuah kekuatan atau sebuah alat untuk membawa kalian ke masa lalu? Dan kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Tentu sebagian orang yang menonton video ini akan mengatakan bahwa mereka akan melakukan perbaikan terhadap masa lalu mereka agar masa depan mereka menjadi lebih baik. Entah itu dalam aspek apapun. Misalnya nih, contoh ya. Mungkin ketika sekolah sering ngebolos, sering terlalu banyak buang waktu untuk main game, yang akhirnya di masa depan ya akhirnya jadi pengangguran. Apalagi di negara kita saat ini, lapangan pekerjaan itu sangat sulit untuk didapatkan. Sekalipun ada, gajinya juga kecil. Jadi ya, mungkin kita bakal mikir, seharusnya gue waktu sekolah kemarin itu benar-benar belajar ya, benar-benar cari ilmu, benar kata emak bapak. Seharusnya gue sekolah yang benar agar gue jadi orang yang sukses di kemudian hari. Tapi ya, kalau kita mikirnya sekarang ketika udah dewasa, tentunya udah terlambat karena semua itu udah terjadi. Dan meskipun teori tentang mesin waktu itu ada, tapi sampai sekarang belum bisa terrealisasi. Akan tetapi, pada tahun 2000-an, ada seorang pria bernama John Titor yang muncul di dalam forum internet yang mengatakan bahwa dia datang dari tahun 2036. Nah, pada video kali ini, Sobat Fun akan membahas tentang seorang penjelajah waktu yang bernama John Titor. Ini adalah sebuah kisah yang cukup fenomenal pada tahun 2000-an. John Titor ini adalah salah satu kisah dari banyaknya kisah-kisah tentang penjelajahan waktu. Dan kita akan membahas tentang cerita John Titor yang fenomenal pada tahun 2000-an ini. Jadi, John Titor ini adalah seorang pria yang mengaku sebagai seorang penjelajah waktu yang datang dari tahun 2036. Nah, John Titor ini pertama kali muncul di forum internet Art Bell pada tahun 2000 dan kemudian di Time Travel Institute pada tahun 2001. Di dalam postingannya, John Titor ini mengaku sebagai seorang tentara Amerika yang berasal dari tahun 2036. Dia dikirim ke masa lalu karena suatu misi, yaitu melakukan perjalanan kembali ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM 5100. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu nih, komputer IBM 5100 ini adalah komputer portable pertama di dunia. Menurut Titor, komputer ini memiliki kemampuan khusus yang tidak diketahui oleh banyak orang saat itu, yaitu mampu membaca dan mengkonversi kode dari berbagai bahasa pemrograman lama, yang sangat penting untuk memperbaiki masalah kritis di masa depannya, yaitu pada tahun 2036. Nah, di sini Titor mengklaim bahwa IBM 5100 ini diperlukan untuk mengatasi sebuah bug besar yang akan muncul di masa depan pada sistem komputer yang akan melumpuhkan banyak infrastruktur dunia. Bug ini mirip dengan masalah Y2K atau virus Y2K ya. Dan tentunya mungkin buat kalian seorang programmer pasti udah familiar banget ya dengan virus Y2K ini. Nah, akan tetapi virus atau bug yang dihadapi oleh John Titor di tahun 2036 ini jauh lebih berbahaya dan jauh lebih kompleks lagi. Menurut John Titor, kemampuan dari IBM 5100 untuk membaca dan menjalankan kode dari sistem lama akan sangat penting untuk memperbaiki masalahnya di masa depan. Dia menambahkan bahwa hanya sedikit orang di IBM pada waktu itu yang mengetahui tentang kemampuan tersembunyi dari komputer ini. Nah, Titor menjelaskan di dalam postingannya bahwa pada tahun 2036, dunia telah mengalami sejumlah bencana, termasuk perang nuklir yang mengakibatkan ketergantungan besar pada sistem komputer lama. Karena itu, IBM 5100 sangat dibutuhkan untuk membantu memulihkan sistem-sistem yang rusak dan menjaga agar teknologi di sana tetap berjalan. Nah, setelah menyelesaikan misinya di tahun 1975, John Titor ini melakukan perjalanan kembali ke tahun 2036. Akan tetapi sebelum itu, dia ngide-ngide dikit nih, kan mumpung lagi bisa time traveler, ya akhirnya dia mampir di tahun 2000-an. Dan ini hanya karena alasan pribadi ya, dia mampir di tahun 2000-an, bukan karena sebuah misi. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan keluarganya dan memperingatkan orang-orang tentang masa depan yang suram, termasuk perang saudara dan perang dunia. Nah, selama waktunya di tahun 2000 sampai 2001, John Titor terlibat dalam berbagai forum diskusi. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teknologi, fisika, dan keadaan di masa depan. Dia mengklaim bahwa prediksinya tentang perang, keruntuhan sosial, dan teknologi bukan untuk menakut-nakuti orang lain, melainkan untuk memberikan peringatan dan kesempatan bagi orang-orang untuk mempersiapkan diri. Jadi ini relate ya dengan awal video tadi yang gue katakan, kalau kita punya sebuah mesin waktu, kita pasti akan memperingatkan diri kita di masa lalu agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan berdampak pada diri kita di masa depan. Dan John Titor melakukan hal ini tentunya di tahun 2000 sampai 2001. Nah, di dalam postingannya, John mengaku mesin waktu yang digunakannya adalah tipe C204. Ini adalah sebuah mesin waktu mini dengan kapasitas 3 orang untuk melintasi waktu.
Mesin ini adalah milik Amerika Serikat pada tahun 2036 dan mesin waktu bukan barang aneh di tahun itu. Walaupun barang ini sangat eksklusif, tentunya nggak mungkin sembarangan orang bisa memakai barang-barang seperti ini atau alat-alat seperti ini. Tipe lain yang lebih besar daripada C204 adalah tipe C206 buatan General Electric yang bisa memuat sampai 7 orang. Nah, mesin waktu yang digunakan oleh John Titor ini katanya ya hanya mampu membawa ke 60 tahun ke belakang. Jadi misalkan dia dari tahun 2036 dia hanya mampu melompat maksimal ke 60 tahun ke belakang dari tahun 2036 tersebut. Nah, dengan kecepatan 10 tahun per jam, artinya kalau misalnya dia melintasi maksimal waktu pelintasan ya 60 tahun, artinya dia membutuhkan waktu 60 jam atau sekitar 2 hari setengah. Nah, di dalam postingannya itu, dia juga mengupload skema mesin waktu yang digunakannya, serta memberitahu cara kerjanya dan menyebarkan formula ilmiah mesin tersebut di forum internet. Di dalam postingannya, John Titor membuat sejumlah prediksi yang berkaitan dengan masa depan dunia, terutama tentang peristiwa-peristiwa besar yang dia klaim akan terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2036. Nah, ini adalah beberapa prediksi yang dibuat oleh John Titor. Nah, di dalam postingannya, John Titor ini mengatakan bahwa akan terjadi sebuah perang saudara di Amerika Serikat pada tahun 2004 sampai tahun 2015. Titor mengatakan bahwa perang saudara di Amerika Serikat akan dimulai pada tahun 2004 yang dipicu oleh ketegangan politik dan sosial. Perang ini menurutnya akan berlangsung selama lebih dari 1 dekade dan akhirnya membagi Amerika Serikat menjadi 5 wilayah yang berbeda, masing-masing dengan pemerintahannya sendiri. Dan saat ini kita yang hidup di tahun 2024 tentu sudah tahu bahwa pada tahun 2004 itu tidak ada perang saudara, sehingga prediksi John Titor ini itu sebenarnya meleset ya. Nah, prediksi selanjutnya dari John Titor itu adalah Perang Dunia Ketiga yang akan terjadi pada tahun 2015. Setelah Perang Saudara di Amerika Serikat, John Titor memperkirakan bahwa pada tahun 2015 akan terjadi Perang Dunia Ketiga yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti negara Amerika, Rusia, dan juga Cina. Jadi, kalau ini sih memang relate ya, pada saat ini, negara-negara raksasa ini sudah berkuasa di dunia, seperti Amerika, Rusia, dan juga China. Ya, kita udah tahu sih ya, dari sisi ekonomi, China cukup mendominasi di Indonesia saat ini. Gak cuma di Indonesia sih, bahkan di luar-luar negeri juga, barang-barang produk Cina itu cukup banyak. Salah satunya dari sisi handphone kan, kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, kan rata-rata memang dari China nih. Nah, katanya, Perang Dunia Ketiga ini akan berakhir dengan penggunaan senjata nuklir yang pada akhirnya akan meluluh lantahkan kota-kota besar di dunia. Nah, pada Perang Dunia Ketiga ini, Rusia akan menjadi negara utama yang menyerang Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam postingannya yang lain, John Titor juga berkata bahwa di Perang Dunia Ketiga, sekitar 3 miliar orang akan tewas akibat penggunaan nuklir di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia, dunia akan sangat berubah dan tentunya kehidupan akan jauh lebih sederhana daripada sekarang. Dengan teknologi canggih, tetapi kehidupan sehari-hari yang lebih tradisional dengan komunitas yang lebih kecil. Setelah Perang Dunia Ketiga, ya perang nuklir tadi, Titor menggambarkan masyarakat dunia yang sangat berbeda. Dia mengatakan bahwa kehidupan di masa depannya jauh lebih lokal, dengan sedikit pengaruh pemerintahan pusat. Komunitas akan menjadi lebih kecil dan mandiri, dan orang-orang akan belajar untuk mengendalikan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Titor juga menyebutkan ya, di dalam postingannya ini, bahwa di masa depan akan terjadi sebuah krisis teknologi, yang mana inilah yang menyebabkan dia kembali ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM 5100 yang diklaim memiliki kemampuan unik untuk membaca berbagai kode komputer yang lebih tua. Nah, pada prediksi selanjutnya, John Titor menyebutkan bahwa ada beberapa jenis penyakit dan epidemi yang akan muncul pada masa depan, yang kedepannya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, kalau di dalam postingan ini sih nggak jelas apa penyakit yang dia sebut dan nggak ada detailnya. Cuman, kalau kita flashback ke tahun 2019, kita udah ngerasain sebuah penyakit yang cukup tenar ya di 2019, yaitu virus corona yang pada akhirnya menyebabkan perubahan besar pada kehidupan kita, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi teknologi. Nanti bakal kita bahas deh apa dampak dari corona di video selanjutnya. Nah, John Titor juga menggambarkan di masa depan orang-orang akan menjadi lebih spiritual dan hidup dalam bermasyarakat yang lebih kolektif. Karena peristiwa besar seperti perang dan keruntuhan teknologi, orang-orang mulai memandang hidup dengan cara yang lebih sederhana dan menghargai nilai-nilai komunitas. Nah, ada salah satu postingan dari John Titor yang menarik tentang perjalanan waktu, yaitu adalah prediksi Titor tentang teori fisika yang memaparkan tentang perjalanan waktu itu sendiri. John Titor mengatakan bahwa dia menggunakan Everett Wheeler Model of Quantum Mechanics
atau yang juga dikenal sebagai interpretasi banyak dunia. Ya, kalau zaman sekarang mudahnya sih itu disebut dengan teori multiverse. Mungkin sebagian dari teman-teman Sobat Fans sudah paham ya tentang teori multiverse ini. Jadi mungkin kalian bisa tulis saja di kolom komentar apa itu teori multiverse, buat teman-teman yang lain itu bisa lebih tahu tentang apa itu teori multiverse. Atau mungkin nanti bakal gue bawakan apa sih itu teori multiverse di video yang lain. Nah, prediksi yang lainnya dari John Titor itu adalah Olimpiade 2004. Itu adalah salah satu prediksi yang salah juga dari John Titor yang mengatakan bahwa Olimpiade 2004 tidak akan terjadi karena adanya konflik global. Kenyataannya, Olimpiade ini tetap berlangsung di Athena pada tahun 2004 tanpa ada gangguan apapun. Meskipun banyak dari prediksi John Titor itu tidak pernah terbukti, seperti perang saudara di Amerika Serikat pada tahun 2004, lalu ada perang nuklir pada tahun 2015, dan beberapa aspek lainnya, akan tetapi ada beberapa prediksi dari John Titor yang memang terbukti benar. Salah satunya tadi adalah tentang adanya epidemi atau penyakit yang akan mengubah kehidupan bermasyarakat. Nah, postingan-postingan yang lainnya, yang mana prediksinya ini bisa dikatakan benar ya, di sini bakal gua paparkan. Jadi di dalam sebuah postingan tanya jawabnya, John Titor ini memberitahukan bahwa prinsip dasar mesin waktu itu digagas oleh sebuah badan yang bernama CERN. Itu adalah sebuah asosiasi riset partikel atom dan nuklir 20 negara Eropa yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Nah, menurut John, pada tahun dasar kerja mesin waktunya itu seperti black hole mini yang menyedot partikel fisik atau manusia dan benda ke masa yang sudah ditentukan. Faktanya, tahun 2001, CERN mempublikasikan eksperimen spektakuler Large Hadron Collider atau yang kita singkat dengan LHC dan Relativistic Heavy Ion Collider atau yang kita singkat dengan RHIC ya. Sorry, di sini bahasa Inggris gua itu agak sedikit belepotan. Ini adalah dua mesin yang bisa memancarkan energi dengan kekuatan yang dahsyat. Dan eksperimen antimateri yang memunculkan semacam black hole mini buatan yang menyedot setiap materi dalam radius jangkauannya. Nah, John Titor juga mengkonfirmasi adanya bencana besar yang memusnahkan ratusan ribu jiwa pada akhir tahun 2004. Dan ini relate banget ya dengan negara kita yang pada tahun 2004 terjadi sebuah bencana gempa disertai tsunami, yaitu terjadi di Aceh. Dan ya, gua turut berduka atas apa yang terjadi. Semoga para korban itu tenang di sisinya. Oke, dan sebenarnya itu nggak cuma terjadi di Aceh. Ada beberapa bagian negara juga yang ikut terdampak atas gempa yang disertai dengan tsunami ini. Nah, John Titor ini juga sempat menyinggung tentang alien dan UFO di dalam postingannya, yang mana ini masih menjadi misteri di masanya. Tetapi pengalaman tentang makhluk luar angkasa itu semakin masuk akal di zamannya. Sebab bisa saja alien itu adalah para penjelajah waktu dari dimensi atau galaksi lain, atau bahkan manusia bumi juga yang hidup jauh di masa depan dan berkelana ke masa sekarang. Nah, John Titor ini juga mengatakan bahwa tindakan di masa lalu mungkin tidak secara langsung mempengaruhi masa depannya sendiri, karena ia beroperasi dalam model multiverse atau banyaknya dunia. Ya, buat teori multiverse nanti kita bahas lagi ya di video selanjutnya. Dan menurutnya, perubahan yang dia lakukan di masa lalu akan menciptakan garis waktu alternatif. Ini artinya, meskipun dia kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan misinya, masa depannya tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu yang telah diubah. Nah, John Titor ini menghilang dari forum internet pada bulan Maret tahun 2001 setelah berinteraksi selama beberapa bulan dengan pengguna lain dan membagikan klaim-klaim tentang perjalanan waktunya dan prediksinya tentang masa depan tadi. Di dalam postingannya terakhir, Titor sempat berpamitan dan menyebutkan bahwa dia akan kembali ke tahun 2036. Misinya di sini sudah selesai. Dia meninggalkan beberapa pesan peringatan, meminta orang-orang untuk bersiap menghadapi masa depan yang sulit, terutama terkait dengan perang saudara dan bencana global yang tadi udah kita jelaskan atau kita paparkan ya, meskipun sebagian besar daripada prediksi John Titor ini sama sekali tidak terbukti. Nah, setelah kepergiannya tidak ada lagi interaksi ataupun postingan dari John Titor. Menghilangnya John Titor secara tiba-tiba tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar. Benarkah John Titor ini adalah seorang time traveler atau penjelajah waktu? Ataukah John Titor ini hanyalah seseorang yang mencoba mencari sebuah sensasi? Teori terkait siapa John Titor sebenarnya pun mulai bermunculan, namun tidak ada satupun teori yang mencakup bukti siapa John Titor sebenarnya. Nah, jadi gimana menurut kalian Bang, yang udah nonton video ini sampai habis? Kira-kira John Titor ini adalah seorang penjelajah waktu atau hanya seseorang yang mencari sebuah sensasi? Ya, kalau gue pribadi sih ya, meskipun sekarang ini udah banyak ya teori-teori tentang kemungkinan adanya mesin waktu, akan tetapi gue tetap skeptis dan nggak percaya dengan hal itu. Karena ya di satu sisi hal ini tentu sangat bertentangan dengan keyakinan gue. Seandainya memang mesin waktu itu ada, tentunya udah banyak orang yang mencoba untuk
mengubah masa depan, entah apapun itu, misalnya aja menghabisi Hitler sebelum terjadi genosida besar di Jerman, atau mungkin mencoba menghentikan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kan, tetapi ya nggak ada yang terjadi apa-apa, semua tetap berjalan sesuai dengan alur cerita kehidupan yang udah tergariskan. Ya, tapi kalau kita misalnya merujuk pada teori konsep multiverse, mungkin aja ada yang dari masa depan mencoba mengubah masa lalu di multiverse lain atau di dunia atau semesta yang lainnya. Tapi ya, siapa yang tahu kan?